Sebelumnya teman-teman tahu gak sih, apa itu teori kuantitas uang? Setiap ekonom, penganut teori kuantitas uang akan menjelaskan mengenai eksistensi hubungan antara jumlah uang dan jumlah harga di suatu perekonomian. Menurut salah satu pendapat, hubungan langsung antara perubahan dalam jumlah uang dan perubahan dalam tingkat harga. Misalnya, jika jumlah uang beredar meningkat, maka tingkat harga umum juga meningkat inflasi. Jika hal ini terjadi, maka nilai uang akan menurun. Marshall and Swanson, 1980 banding 372. Teori yang menyatakan bahwa kuantitas atau jumlah uang yang beredar menentukan tingkat harga dan pertumbuhan kuantitas uang yang dapat menentukan tingkat inflasi. Salah satu pandangan teori kuantitas uang adalah bahwa tingkat harga merupakan fungsi jumlah uang. Ekonom kuantitas uang juga menjelaskan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan dalam tingkat harga. Dalam teori kuantitas uang, ada beberapa ekonom yang mencetuskan teori terkait kuantitas uang, di antaranya teori kuantitas uang Irving Fisher. Pada teori ini disebut dengan pendekatan transaksi percepatan peredaran uang atau persamaan transaksi. Dalam teori Irving Fisher merumuskan persamaan yaitu money dikali velocity sama dengan price dikali trade. Pada teori ini punya asumsi yaitu pada velocity dan trade diasumsikan tetap. Artinya jumlahnya itu dipengaruhi bukan dari uang dan harga, melainkan dari faktor produksi dan teknologi. Sedangkan pada money dan price diasumsikan sering berubah atau memiliki hubungan. Artinya jika jumlah uang yang beredar itu meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga yang menyebabkan inflasi. Gambarannya seperti ini. Setiap transaksi pasti ada pihak penjual dan pembeli. Jumlah uang yang diberikan oleh pembeli pun harus sama dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual. Dengan kata lain, bisa dipahami total pengeluaran money dan velocity sama dengan nilai barang yang dibeli, price dan trade. Maka bisa disimpulkan pada teori Irving Fisher ini terdapat hubungan langsung antara jumlah uang yang beredar di pasaran dengan jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Pada teori ini mengatakan bahwa permintaan akan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besarnya kekayaan masyarakat, dan harapan masyarakat di masa mendatang expectation. Teori ini memandang persamaan Irving Fisher dengan sedikit berbeda. Dia tidak menekankan pada perputaran uang atau velocity dalam suatu periode, melainkan pada bagian dari pendapatan GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas. Dalam teori Cambridge merumuskan persamaan yaitu money sama dengan GNP dalam bentuk uang kas dikali price dikali GNP real. Rumus teori Cambridge menitikberatkan hubungan antara perubahan M dengan perubahan pendapatan. Cambridge berpandangan bahwa fungsi uang yang utama adalah sebagai media transaksi, medium of exchange. Pada teori ini lebih memperhatikan bagaimana perilaku individu dalam membuat keputusan tentang alokasi kekayaannya ke berbagai dalam bentuk aktiva, apakah dia akan memegang uang atau membeli saham atau obligasi. Dengan demikian, rumusan persamaan Marshall tidak lagi merupakan persamaan pertukaran, tetapi merupakan persamaan teori kuantitas uang. Dalam hal lain, terkandung di dalamnya pengertian permintaan akan uang. Thanks for watching.